warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Sobat Dotu, kembali lagi ke M Podcast. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial loh. Beliau merupakan seorang politikus, artis senior, dan merupakan tokoh masyarakat. Mohon Bapak untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Haji Anwar Puadi. Nah, Bapak kan bisa dibilang merupakan seorang yang cukup sukses di bidang industri perfilman nih Pak. Nah, ada nggak sih Pak tips-tips sukses bagaimana di depan kamera bisa nggak nervous gitu Pak? Nah, ada tipsnya nggak Pak? Kiatnya begini, yang sebaik-baiknya itu memang pernah ikut pendidikan. Oh iya. Jadi saya tamat SMA. Sebelum saya masuk ke Fakultas Hukum, saya kuliah di Akademi Teater Film (ATF) selama 3 tahun. Di situ saya belajar bagaimana seni peran, menguasai lampu, bagaimana menghadapi kamera. Nah, tapi semuanya itu berdasar dari keseriusan kita. Pertama keseriusan dan yang kedua keikhlasan. Hidup ini harus ikhlas. Jadi jangan pernah nggak ikhlas. Begitu juga dengan acting. Acting itu harus ikhlas. Nah, berarti harus didahului dengan niat ya Pak. Pasti harus ada niatnya terlebih dahulu dan pasti harus ikhlas. Ya. Nah, Bapak selama berkarir udah berapa lama Pak berkarir? Kan Bapak di usia yang 70 tahun, Bapak masih aktif untuk berkarir. Ya. Nah, karir Bapak sudah berapa lama? Kalau umur bukan 70 saya. Oh, 78 tahun. wis. Ya. Saya berkarya di dunia film. Itu sudah hampir 46 tahun. Cukup lama. Ya, saya main film, main sinetron, televisi, mulai zaman TVRI dulu, sudah hampir 46 tahun. Dengan berbagai suka dan duka. Nah, Bapak kan kalau misalkan di dunia perfilman itu biasanya sering untuk dapat peran antagonis. Nah, ketika saya lihat muka Bapak, wajah Bapak tuh nggak begitu cocok lah. Tapi saat Bapak di kamera, di depan kamera sedang berperan, wah mantep banget nih Pak. Bapak bisa mendalami peran banget. Ada nggak sih Pak tipsnya biar mendalami peran? Begini, saya itu melakukan peran apa saja, tapi paling banyak saya diminta oleh sutradara dan produser berperan sebagai peran antagonis. Padahal itu berlawanan dengan kehidupan saya sehari-hari. Saya nggak jahat orangnya. Dari muka saya kan kelihatan baik kan. Tapi saya selalu berperan jahat. Tapi itulah disitulah sebenarnya kemampuan acting. Jadi saya berakting. Kalau saya memerankan diri saya sendiri itu bukan acting itu namanya, ya kan? Saya memerankan tokoh yang berlawanan dengan hati saya. Tapi saya harus hadapin itu. Dan saya berbuat sebanyak mungkin dan selalu ikhlas. Saya menggunakan tokoh jahat itu saya ikhlas gitu. Iya, ikhlas. Saya akan dimaki-maki orang, saya ikhlas. Pasti akan dimaki-maki orang. Dulu ibu-ibu paling banyak benci sama saya. Iya, karena itu. Tapi itulah resiko. Tapi saya berbahagia bahwa saya bisa memberikan, saya berperan sebagai orang jahat. Itu sebetulnya saya itu beribadah itu. Saya memberi contoh bahwa inilah saya, seorang yang jahat. Jangan ditiru. Sebab tidak ada orang jahat hidupnya akan berakhir dengan bahagia. Tidak ada. Yang berakhir dengan bahagia itu adalah orang yang baik, orang yang baik dan religius, ya, dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Iya, nggak akan mungkin kita bisa berbahagia kalau tidak dekat dengan Allah, nggak mungkin. Nah itu, jadi tirulah hidup saya, cara hidup saya. Jangan tiru apa yang saya perankan dalam film. Perankan itu, setiap peran jahat itu pasti di endingnya, di awal ketawa-ketawa kan, senang-senang. Endingnya pasti kalau tidak masuk penjara, mati, menderita, ya, kena azab. Itu nggak ada yang benar.
Tokoh jahat itu perannya nggak akan angkat tokoh jadi hebat, itu nggak ada. Hebat di pertamanya. Nah, kan Bapak perannya antagonis, tapi pas awal-awal mulai berkarir di dunia perfilman, ada kesulitan nggak untuk beradaptasi dengan peran antagonis? Oh, nggak ada. Oh, Karena saya nggak. udah belajar di pendidikan kan. Saya udah 3 tahun di Gembleng di Akademi Teater Film. Jadi saya udah tahu apa itu ilmu acting, apa pelajaran apa, ini udah dia udah tahu. Jadi mesti dengan ilmu. Jadi nggak bisa kita dengan otodidak aja, nggak bisa, harusnya ilmu. Sebab ilmu itu membuat hidup menjadi mudah. Nah, Seni membuat hidup menjadi indah. Tapi iman membuat hidup menjadi terang. Nah, ketika Bapak memasuki SMP Negeri 207, masuki perpustakaan nih Pak, Bapak ada flashback gak sih Pak di masa sekolah Bapak? Ada pengalaman yang berkesan? Berkesan selama saya menjadi peran antagonis. Oh, banyak sekali. Iya, pernah saya digebukin ibu-ibu di Blok M. Dia tahu. Saya kaget, udah kenapa Bu? Apa? Ibu Anwar ini memang binatang. Aduh, saya kaget. Dimaki-maki. Pernah terjadi di Malaysia. Di Petronas, saya mau naik Petronas sama teman-teman, tiba-tiba ada bapak-bapak pukul saya loh. Saya hampir pingsan loh, saya dipukul sama dia. Kemudian teman-teman saya ambil tindakan kan, mau menghakimi si bapak ini. Saya bilang jangan dulu, apa masalahnya? Nah, dia bilang itu istri saya lagi duduk, kata itu istri saya. Itu lagi hamil, yang ngidam di Kuala Lumpur nih, ngidam. Kalau ketemu sama itu yang namanya Anwar Suwadi itu Pak, tolong pukul Mbak dia itu Pak, jahat sekali itu manusia. Tapi saya merasa alhamdulillah, berarti saya memenangkan tokoh jahat dibenci orang, itu pasti sukses. Iya, itu berhasil. Kalau saya berperan tokoh jahat, orang ketawa nontonnya itu pelawak itu namanya. Berarti Bapak berhasil banget untuk membawakan peran antagonis. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang. Nah, Bapak kan udah cukup sering untuk ke SMP Negeri 207 Jakarta. Ada nggak sih Pak kesannya untuk sobat-sobat 207? Ada nggak kesan-kesannya? Kesannya apa? Kesan masuk sekolah SMP Negeri 207 Jakarta. Mungkin Bapak ngelihat sekolahnya gimana dari penglihatan Bapak? Yang ini sama 207. Ya. Oh, saya lihat, ya. Saya udah berapa kali datang kan? Iya. Cucu saya 2 orang di sini. 2 orang dan alhamdulillah saya melihat bahwa memang 207 ini sangat apa ya? Menurut saya oke banget. Oh. Dan saya selalu datang ya tiap acara. Saya lihat kegiatannya juga. Saya tanyakan pada cucu saya, memang luar biasa. Seperti ini ada perpustakaan, anak-anak muda, ya kan. Iya. Saya kalau lihat yang begini kan, waduh. Zaman saya dulu nggak ada begini. Iya. Saya ke pendidikan zaman dulu, saya bukan sekolah bukan SD masih saya dulu. Masih SR namanya, sekolah rakyat. Oh. Nah, itu baru berlomba SD. Gampang. Jadi saya apa ya, kagum gitu. Dan juga bagaimana saya lihat tenaga kerja ibu-ibu guru, pak kepala sekolahnya, yang lain-lain seperti Ibu Normawati segala macam kan. Saya lihat itu memang berdedikasi untuk pendidikan. Ya mereka tidak mengharapkan banyak gitu kan ya. Tapi mereka mengharapkan murid-murid ini jadi orang gitu. Iya. Itu mereka mengharapkan murid-murid saya ini nanti jadi orang. Nah, jadi bukan hanya melengkapi orang yang pelengkap aja, tapi menjadi orang yang menentukan. To be someone. Semoga nanti siswa-siswi di SMP Negeri 207 Jakarta bisa seperti Bapak ya di masa depan. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Asal tekun, Ya. persisten, dan yang paling penting jangan meninggalkan sholat. Itu dengan itulah yang membuat kekuatan acting saya kuat, karena semakin kita banyak beribadah sholat itu insting kita itu halus sekali jadinya. Jadi dengan hal-hal apa-apa jadi tersentuh. Saya paling gampang menangis, paling gampang ngamuk, paling gampang marah. Atau langsung apa yang saya jadikan, ini saya langsung. Gak ada yang bisa lawan saya di Indonesia ini melawan soal acting, menangis kalau itu gak ada yang bisa lawan. Belum ada yang bisa lawan saya. Terima kasih Bapak udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Yang penting tekad belajar jadi orang yang berguna buat masyarakat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain.
Jadilah orang yang baik, bukan hanya pintar. Pakai itu tadi saya bilang, seni, ilmu membuat hidup menjadi mudah. Gampang kan kalau ilmu. Tapi kalau tidak ada seni itu membuat hidup menjadi indah. Banyak orang yang gampang kaya tapi nggak punya seni. Ya, itu. Semrawut kelihatannya gitu. Nah, dua itu udah oke. Tapi harus ada satu lagi, iman. Iman itu membuat hidup kita menjadi terarah. Kita ada pedoman, ada acuan. Jadi nggak bisa melakukan hal-hal yang bertentangan hati nurani kita. Saya sangat senang. Saya bangga bahwa cucu saya sekolah di 207. SMP 207. Jauh Jakarta Barat. Saya bangga, saya lihat, saya kenal dengan ibu-ibunya semua, saya kenal kepala sekolahnya, para kidin, Bu Nurmawati dan yang lain-lain. Saya merasa bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Guru itu adalah orang-orang yang mulia. Iya, mulia. Saya nggak bisa lupa dengan guru SD saya, nggak bisa. Saya bisa menjadi begini karena yang pertama kali ngajar saya guru SD saya. Jadi kalau orang lupa dengan gurunya, ya kira-kira masa depannya kita ragukan gitu. Ya kan? Terima kasih Bapak atas kesan-kesan dari untuk SMP Negeri 207 Jakarta. Nah teman-teman, itu aja episode M Podcast pada kali ini. Semoga bisa menjadi motivasi yang baik bagi teman-teman semua. Jangan lupa nantikan episode M Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.